Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Regime Rekap Jalur Anime. Melanjutkan cerita sebelumnya, kini para pasukan garda terdepan dari pasukan Joshua telah sampai di perbatasan wilayah Avalon, atau lebih tepatnya di Kastil Rainburst. Di sini mereka semua mual-mual akibat efek samping dari sihir teleportasi massal yang diaktifkan oleh Mageseta, yang mana melihat orang-orang muntah membuat Mageseta mempertanyakan, apakah kalian semua baru kali ini diteleport dengan sihir berskala besar? Mendengar hal itu membuat Knight Christian kini mulai marah-marah karena dirinya merasa sangat mual sebelum pertarungan. Tepat pada saat itu muncul Dokema dengan Freeze Dragonnya menuju ke tempat Christian dan Joshua berada, mengatakan kalau kalian sangat berani muncul di sini hanya untuk mati. Berpikir kalau ini adalah sebuah keberuntungan. Namun pada saat yang bersamaan, kini muncul Duk Trampolin yang mengejar dari kejauhan, mempertanyakan memangnya siapa yang akan mati pada hari ini. Kini tiba-tiba Duk Trampolin mulai menyerang dan terjadilah serangan kembali di udara dan melanjutkan pertempuran sebelumnya. Sementara melihat kalau Duk Ema kini masih hidup, membuat Knight Chain sangat terkejut. Berpikir apakah mungkin sang Master Leon Gigan kini telah kalah, membuat Chain merasa bersalah kalau saja seandainya dirinya membantu pada saat itu. Kini tiba-tiba Joshua menyuruh Knight Chance untuk maju berperang, yang mana membuat Chance terkejut bertanya apakah maksud dari perkataan tuannya. Di sini Joshua mengatakan kalau ini adalah waktu yang tepat untuk Chance menunjukkan hasil latihannya selama ini, beranggapan kalau Dokema adalah lawan yang cocok untuk Chance, yang mana mengetahui hal itu membuat Chance kini langsung menerima perintah tersebut dan bersiap untuk bertarung. Di sisi lain, kini para pasukan udara, para penunggang Wyvern tiba di dekat kastil, bertugas untuk melindungi kastil Rainburst dari serangan pasukan Joshua. Melihat hal itu, membuat Icarus mengatakan kalau tadinya dirinya pikir para pasukan akan menyerang, tapi nyatanya mereka semua malah memilih untuk bertahan, yang mana hal itu membuat para pasukan Joshua tidak dapat menghadapi Wyvern yang bertarung di udara. Di sini Mageseta berpendapat kalau dirinya bersama dengan Isilin akan mudah untuk melawan para pasukan Wyvern di atas sana. Namun untuk menerobos kastil akan menjadi lebih sulit lagi. Menjawab pertanyaan tersebut membuat Joshua memiliki suatu ide yang unik, mengatakan kepada Mageseta untuk tidak khawatir karena Knight Christian sudah memberikan ide, yang mana itu merujuk kepada pernyataan Christian tentang pasukan yang terjatuh. Di sini Joshua berpikir untuk melakukan hal yang sama. Tiba-tiba sebuah portal mulai terbuka dari langit, yang mana hal itu membuat para pasukan musuh cukup terkejut. Menunggu kalau akan ada pasukan lagi yang akan tiba, membuat Knight Kekaisaran Swallow kini mulai bersiaga. Namun ternyata hal itu salah, karena yang muncul dari gate tersebut bukanlah manusia, melainkan para undead milik Joshua. Di sini para undead mulai berjatuhan dari langit dan menghalau banyaknya pasukan Wyvern musuh milik Kaisar Lucifer. Satu persatu undead kini mulai menangkap penunggang Wyvern dan langsung menjatuhkannya, membuat para prajurit tersebut seketika tewas akibat terjatuh dari tempat yang tinggi. Melihat para pasukan yang kini mulai terjatuh dan tewas di tempat, membuat para prajurit yang lain menjadi panik. Sementara itu, menyadari kalau penggunaan undead berlebihan akan mudah ketahuan, membuat Icarus berbisik kepada Joshua untuk menghentikan penggunaan undead secara berskala besar. Namun hal itu tidak membuat Joshua untuk berhenti dan malah meminta Icarus untuk tidak khawatir, mengatakan kalau semua ini sudah dalam rencana. Kini tiba-tiba muncul undead legendaris Bone Dragon bersamaan dengan para undead yang berjatuhan melalui portal. Dan melalui portal di langit, yang mana melihat hal itu membuat Icarus sangat terkejut. Dan sekarang Bone Dragon tiba untuk ikut dalam pertarungan. Mengetahui kalau Bone Dragon kini muncul dalam serentak, membuat para prajurit musuh kini menjadi sangat takut dan memutuskan untuk segera melarikan diri ke dalam kastil. Namun usahanya tersebut sia-sia karena Bone Dragon kini mengeluarkan nafas api ungunya yang seketika membakar dan mulai menghancurkan kastil dalam sekejap. Mageseta yang melihat kejadian tersebut merasa khawatir, berpikir kalau ini akan menjadi sebuah kehebohan yang besar, menanyakan kepada Joshua apakah Joshua bisa menangani dampak setelahnya. Di sisi lain, Christian yang sedang berlari ke sisi sebaliknya sangat terkejut dengan kemunculan Bone Dragon, membuatnya menjadi tidak fokus karena Bone Dragon kini mulai membantai semua orang.
Sementara Chance yang melihat Christian tidak fokus, menyuruh Christian untuk tidak mempedulikan tentang apa yang terjadi di bagian sana. Mengatakan kalau kita hanya perlu fokus kepada satu target, yang mana itu adalah untuk mengalahkan Dukeima. Sementara itu, di tengah pengejaran, Dukeima pergi menuju ke arah Bone Dragon, memerintahkan para Knights Wyvern untuk segera menjauh. Namun pada saat yang bersamaan, Duke Tremblin kini tiba-tiba muncul kembali, tidak membiarkan Dukeima untuk memerintahkan pasukannya untuk mundur. Dengan serangan yang dilancarkan Duke Tremblin, membesarkan serangannya tersebut ke arah Dukeima. Sementara Dukeima melancarkan napas es milik Freeze Dragon. Akibat serangan tersebut, kini terjadi ledakan kembali, namun serangan Freeze Dragon dapat menembus tebasan dari Duke Tremblin, yang mana hal itu membuatnya harus segera menghindar. Melihat kalau Duke Tremblin kini hanya menghindari serangannya, membuat Dukeima kini mulai merasa kesal. Dengan memusatkan serangannya kembali, Dukeima kini melancarkan 3 serangan. Tapi hal itu dengan mudahnya ditangkis oleh Duke Tremblin. Namun pada saat serangan tersebut berhasil ditangkis, serpihan-serpihan yang hancur kini mulai terpecah yang membuat Duke Tremblin terkejut karena serpihan itu dapat melukai dirinya. Dengan segala cara Duke Tremblin kini mulai menghindari serpihan serangan tersebut, berpikir kalau saat ini dirinya sudah semakin tua karena berhasil tertipu dengan trik murahan seperti itu. Beranggapan kalau dirinya harus segera memperpendek jarak agar dapat segera mengakhiri pertarungan. Sementara Dukeima yang kini sadar kalau semakin lama Duke Tremblin kini sudah mulai terlihat melemah dan cukup melambat, membuatnya berencana untuk mengakhiri pertarungan sekarang juga. Beranggapan kalau Duke Tremblin pasti akan menutup jarak agar bisa bertarung dengan jarak dekat. Kini tiba-tiba Dukeima memerintahkan Freeze Dragon untuk melanjutkan serangan esnya kembali, yang mana sesuai dengan dugaannya kalau serangan itu akan tepat mengenai Duke Tremblin. Tepat pada saat itu juga, di sini Duke Tremblin mengeluarkan aura overlay yang dimilikinya, menghasilkan kekuatan yang kuat yang mampu untuk membelah nafas es milik Freeze Dragon. Yang mana melihat hal tersebut membuat Dukeima cukup terkejut, berkata kalau itu tidaklah mungkin. Kini tiba-tiba Freeze Dragon mulai bercahaya dan meledak, yang mana hal itu membuat Dukeima terpental jatuh dari atas naganya. Tidak membuang waktu lagi, kini Duke Tremblin mengambil kesempatan tersebut untuk langsung segera menyerang Dukeima dengan pedangnya. Yang mana melihat hal itu membuat Dukeima menjadi sangat panik dan langsung mensummon sebuah makhluk pemanggilan, yaitu Spirit Ash bernama Fromis. Melihat kalau ada spirit di depannya, membuat Duke Tremblin kini cukup terkejut. Dan Dukeima mengatakan bukan hanya kau saja yang selama ini menyembunyikan kekuatan. Mengklaim kalau spirit ice miliknya bahkan lebih kuat daripada naga yang sebelumnya disummon. Kini tiba-tiba muncul sebuah pusaran badai es yang diakibatkan oleh spirit bernama Fromis. Dan dengan kekuatannya tersebut, dirinya mampu menciptakan pusaran es yang sangat kuat yang membuat Duke Tremblin kesusahan untuk melarikan diri. Yang mana secara perlahan tangan Duke Tremblin kini mulai membeku, membuatnya berpikir kalau kekuatan dan auranya kini mulai menghilang. Dan kini Duke Tremblin benar-benar telah membeku. Sebelum sempat Dukeima menyerang Duke Tremblin dengan serangan terakhirnya, kini Knight Chance muncul untuk menghentikan tindakan tersebut. Dengan menciptakan sebuah pijakan, Chance kini mulai menyerang sambil mempertanyakan apa yang terjadi kepada masternya. Di sini dengan segenap tenaga, Dukeima mencoba untuk menahan serangan yang Chance lancarkan, karena saat ini dirinya telah terluka akibat serangan sebelumnya, membuatnya ditempatkan kepada posisi yang cukup sulit. Berpikir kalau dirinya tidak memiliki waktu lagi untuk melawan Chance, membuatnya berpikir untuk segera mengalahkan Duke Tremblin yang sedang membeku. Namun Knight Chance yang kini tahu kalau dirinya akan dibekukan juga, membuatnya menyadari dan membalas serangan dari Dukeima, membuatnya lengah dan terpental akibat serangan yang Chance lancarkan. Kini dengan panik, Dukeima baru menyadari kalau kekuatan Chance hampir sama seperti Knight Christian, yang mana memiliki teknik untuk menetralisir True Aura, yaitu kekuatan Holy Power. Di sini dengan kekuatan yang baru saja dikuasainya, Knight Chance berhasil memakai skill Holy Power Grige Hermas untuk meningkatkan pertahanannya. Tepat pada saat itu juga, kini tubuh Dukeima tiba-tiba mulai terikat rantai, yang mana membuatnya cukup terkejut dan tidak bisa bergerak, yang mana serangan tersebut ternyata berasal dari Knight Christian. Kini dengan kekuatannya, Christian menarik Dukeima yang saat ini dekat dengan tunggangan naganya, menariknya dengan paksa dan membenturkannya ke bawah tanah, yang seketika itu menimbulkan ledakan dan kerusakan yang parah. Sambil menahan rasa kesakitan, kini Dukeima mulai marah mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan hal ini terjadi.
mengatakan akan kubuat kalian menyesal membuatku seperti ini. Kini dengan mencoba untuk bangkit, Duke Aima memanggil Freeze Dragonnya kembali, yang seketika membuat Knight Christian cukup terkejut, meminta Chance untuk segera mendatangi dirinya. Serentak pada saat itu juga, Freeze Dragon langsung mengeluarkan nafas esnya dan menyerang Sir Christian yang mau tak mau membuat Christian harus segera langsung menghadapi First Dragon. Dengan menggunakan Holy Power-nya, yang mana seketika tercipta sebuah pelindung Dewa Hermes yang mampu untuk melindunginya dari serangan naga tersebut. Namun hal itu tidak membuat Freeze Dragon berhenti dan semakin kuat menyemburkan nafas esnya, menimbulkan ledakan yang cukup kuat yang buat Christian kini mulai kewalahan berpikir kalau serangan tersebut terlalu kuat untuk dirinya tahan. Sementara akibat Christian yang kini mulai terpojok, skill yang digunakan sebelumnya untuk menangkap Duke Aima kini mulai melemah, membuatnya merasa cukup senang karena berpikir kalau kekuatan Christian kini mulai melemah dan beranggapan saat Christian kalah maka dirinya akan dengan mudah melawan sisanya. Pada saat itu juga kini Knight Chance muncul tepat dari atas untuk bersiap melawan Duke Aima. Dan saat Duke Aima lengah, dirinya melancarkan serangan tepat ke atas kepala naga, membuat Freeze Dragon kini mulai terjatuh. Dan akibat itu membuat peluang bagi Christian untuk segera selamat dari nafas es yang dikeluarkan oleh Freeze Dragon. Kini terjadi duel antara Duke Aima dengan Knight Chance secara langsung, yang mana di sini Duke Aima menyebutkan kalau dirinya telah membunuh Rian Gigan sang master dari Knight Chance, mengatakan memangnya kau pikir kau lebih hebat daripada mastermu sendiri, yang mana seketika membuat Chance mulai marah dengan perkataan dari Duke Aima. Kini Duke Aima mulai melancarkan serangannya kembali, yang tepat pada saat itu juga terdengar suara yang menyuruh Duke Aima untuk tidak sombong, mengatakan kalau suatu hari bintang sekalipun akan terjatuh. Yang mana mendengar perkataan tersebut membuat Duke Aima cukup terkejut karena dirinya tiba-tiba melihat Duke Trembling yang kini sudah tidak membeku dan langsung melancarkan serangan kepadanya. Akibat hal itu membuat Freeze Dragon yaitu auranya seketika hancur dan Duke Trembling kini langsung menerobos tepat di hadapan Duke Aima, mengatakan kalau sudah hukum alam bintang yang baru akan menggantikan bintang lama yang sudah gugur. Yang mana membalas perkataan itu, Duke Aima mengatakan kalau bintang yang gugur itu adalah dirimu, sambil mengeluarkan Spirit Promise-nya, memerintahkannya untuk menahan serangan yang akan Duke Trembling lancarkan. Tepat pada saat itu juga, kini serangan Duke Trembling langsung berhasil ditahan oleh Spirit Promise, membuat Duke Trembling berpikir, andai saja dirinya lebih muda 10 tahun, maka dirinya tidak perlu kesusahan untuk melakukan serangan. Di sini tiba-tiba Duke Aima memerintahkan Promise untuk mengganti mode bertahan dengan menyerang, yang seketika membuat Duke Trembling terkejut melihat perubahan dari Spirit Promise, yang mana kini Spirit Promise menggunakan sebuah armor es di badannya dan langsung menyerang. Dengan refleks yang cukup cepat, kini Duke Trembling langsung menghindari semua serangan dari Spirit Promise menggunakan pedangnya. Sementara Duke Aima yang melihat Duke Trembling kini mulai kesusahan melawan spiritnya merasa sangat senang, mengatakan kalau spirit yang Duke Trembling lawan adalah teknik aura yang dirinya kembangkan sendiri, karena Promise adalah spirit yang bisa bertahan sekaligus menyerang. Terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Duke Trembling dan juga Promise, yang mana berbagai serangan yang dilancarkan keduanya dapat ditangkis satu sama lain, yang mana menimbulkan pertarungan yang tidak dapat dihentikan. Di sini Duke Aima berpikir kalau seperti yang dirinya duga, kekuatan spirit dapat bertahan untuk melawan salah satu dari seorang main star, yang mana dimana tidak jadi mimpi lagi untuk dirinya menyatukan benua. Tepat pada saat Duke Aima terlalu dalam pikirannya, kini Knight Chance muncul dengan semangat untuk membalaskan dendam masternya, yang mana melihat Chance kini muncul membuatnya terkejut. Kini Duke Aima langsung bersiap untuk melancarkan serangannya terhadap Knight Chance, sementara Chance tiba-tiba menggunakan Aura Blade-nya. Melihat serangannya tersebut membuat Duke Aima beranggapan kalau itu adalah serangan yang polos, yang tepat pada saat yang bersamaan Duke Aima kini langsung berhasil menebas Chance dengan pedangnya, mengatakan apapun yang kau lakukan kau tidak akan bisa mengalahkanku. Namun kini tepat pada saat Duke Aima membelakangi Chance, kini Chance muncul kembali dengan melompat ke arah Duke Aima sambil bersiap untuk menyerangnya. Tapi sekali lagi usahanya tersebut dapat digagalkan oleh Duke Aima dengan sekali sapuan pedangnya menciptakan serangan es yang langsung mementalkan Chance ke udara. Akibat serangan tersebut membuat Chance kini mengalami luka yang cukup parah, menganggap kalau apa yang dilakukan Knight Chance sangat menyedihkan, membuat dirinya mempertanyakan apakah yang Chance lakukan selama ini bersama dengan Hero King, mengatakan kalau Chance hanyalah seekor lalat dibandingkan dengan Joshua.
Kini Dokaima langsung melancarkan serangan kepada Knight Chen, yang mana tepat pada saat serangan Dokaima dilancarkan, kini pedang yang Chen gunakan untuk bertahan tiba-tiba saja terbelah, tidak kuat menahan serangan dari Dokaima, menyebabkan Chen kini terluka akibat serangan tersebut. Melihat kalau Chen kini sudah terjatuh dan tidak akan bisa bertarung lagi, Dokaima berpikir kalau saat ini hanya tinggal satu orang saja yang perlu dihadapi, yaitu Duk Trembelin. Sementara dalam kondisi yang tidak berdaya, Knight Chen hanya bisa terdiam mengingat perjalanannya saat bertemu dengan Joshua yang merekrutnya untuk menjadi seorang Knight yang dapat Joshua banggakan. Yang mana setelah mengingat hal itu membuat Knight Chen kini mulai bangkit kembali. Sementara Dokaima yang melihat Chen menanyakan bagaimana seorang Knight tanpa pedangnya. Kini sambil berusaha memegang sesuatu, Knight Chen mengatakan kalau ini masih belum berakhir. Mengingat semua perjalanannya kembali selama ini bersama Joshua dan semua orang termasuk masternya, menimbulkan keinginan kuat Chance dan kekuatan yang selama ini dicari. Berpikir kalau semua yang telah dilaluinya ini akan menuntunnya kepada tingkatan yang tidak bisa dirinya lalui. Dan kini Knight Chance berusaha untuk memasukkan keyakinan dan menciptakan sebuah pedang di tangannya. Berpikir kalau aku harus membuktikan kelayakanku agar bisa menjadi Knight kebanggaan Joshua. Di sini Dokaima yang melihat kalau Chen sudah bisa membuat pedang menggunakan auranya, membuatnya merasa cukup menarik. Menanyakan walaupun ini masih kasar, tapi kau sudah memasuki tahap pikiran pedang atau Sword of the Mind. Mengatakan kalau aku sudah bosan dengan semua ini. Kini dihadapkan pada Chen yang sedang menggunakan pedang auranya, Dokaima langsung melancarkan serangan tepat untuk menerjang dari atas. Sementara dalam posisi tersebut, Chen masih berfokus untuk meningkatkan kekuatannya, mengingatkan dirinya kembali dengan ajaran seseorang yang menyuruhnya untuk menyempurnakan satu serangan saja. Beranggapan kalau dengan satu serangan yang sempurna, maka tidak ada yang perlu ditakutkan dan kau akan menjadi makhluk yang ditakuti di dunia. Tepat pada saat Dokaima kini mulai melancarkan serangannya, sebuah tebasan pedang yang Chen lakukan dalam fokusnya memunculkan sebuah tebasan yang sangat kuat, seakan menggunakan pedang yang begitu panjang. Seketika melihat hal itu, membuat Dokaima menjadi sangat terkejut. Dan di dalam keraguannya tersebut, dirinya berpikir apakah selama ini Chen telah menyembunyikan kekuatannya. Yang mana sebelum Dokaima sempat untuk berpikir menghindar, dirinya baru sadar efek dari pertarungan sebelumnya dengan Christian, yang mana akibat serangan kejut tersebut dan pertarungan yang terus menumpuk membuat tubuhnya kini menjadi melemah, menganggap kalau dirinya tidak bisa untuk menghindar lagi. Sebelum sempat untuk menggunakan Promise untuk bertahan, di sisi lain Promise kini telah berhasil ditaklukkan oleh Duk Trembelin. Yang mana melihat hal itu membuat Dokaima cukup terkejut, tidak menyisakan pilihan lain lagi untuk dirinya segera bertahan. Kini dengan segenap kekuatannya, Dokaima mengeluarkan serangan esnya untuk menahan kekuatan yang dilancarkan oleh Knight Chance, beranggapan kalau ini tidak akan ada apa-apanya. Namun serangan dilancarkan Chance kini mulai membesar, menimbulkan efek serangan dan ledakan yang sangat kuat, yang mana membuat Dokaima kini tidak dapat bertahan lagi dan berakhir dengan kekalahannya. Sementara di sini Knight Chance yang sudah tidak dapat bertarung lagi, mengatakan kalau sudah seperti ini, seharusnya dirinya cukup untuk diakui oleh tuannya sebagai seorang Knight. Dan itulah akhir dari kekalahan Dokaima melawan Knight Chance kebanggaan Joshua. Oke, itu dia pembahasan Joshua sampai di sini dulu. Di video kali ini, beberapa chapter berfokus kepada Knight Chance yang membuktikan kekuatannya sebagai Knight terkuat Joshua. Jadi di next video berikutnya, kemungkinan akan menjadi puncak dari pertarungan Joshua dan Kaisar Lucifer. Ditunggu aja videonya sesuai dengan jadwal update komiknya. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan like videonya jika kalian tidak ingin ketinggalan komik baru yang seru yang akan diupload nanti. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Sehat selalu, see you, bye bye.